Halo geng, balik lagi dengan YouTube Adamusius, YouTube-nya para pecinta misteri, juga konspirasi dan hiburan yang bakal ngibur lo, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi, kita bakal ngelanjutin astral frekuensi kita ke negara Israelia. Dan pas kita cek, markas besar mereka itu ada di bawah rumah sakit. Tepatnya di bawah tanahnya ya. Nah, kita udah ngecek semua ke sana dan kita ngelihat banyak teknologi canggih, robot dan segala macamnya untuk persiapan di masa depan. Di saat mereka sudah memulai yang namanya dominasi agresi mereka. Oke, kalau gitu kita nggak usah panjangkan lebar, kita langsung aja ngobrol sama Arga dan astral frekuensi. Oke gak, ini kita next Halo, step Bang. ya ke tempat saudara lu. Gak ada, mana ada. Cukup dong, Bill Gates jadi om gua, Netanyahu jadi saudara lu. Oke Gak ada, lah, itu balance pamannya lah. Paus. Gak, itu pamannya Paus, gue gak mau tahu. Oke, kita kan mau lanjutin astral frekuensi ya. Kalau menurut lo gak, Ya. misi selanjutnya apa? Kan kita dapat informasi tentang teknologi mereka lah ya. Teknologi mereka yang bisa dibilang ya canggih luar biasa lah. Cuman mereka umpetin gitu loh. Seolah-olah kayak semuanya bergantung ke Amerika, seolah-olah ya. Padahal gue rasa enggak. Gue terlalu jujur dan transparan gak sih di konten ini? Gue takut hilang. Kemarin itu sebenarnya ada yang paling gue khawatirin tentang lu nyebut di bawah lokasi sih. Tapi pas gue lihat ulang kontennya, sebenarnya yang paling berbahaya itu adalah planning mereka ke depan yang kita bocorin terlalu berlebihan gitu. Sampai bocor banget, bolong gitu. Tapi by the way, sebenarnya kalau hubungan yang paling gimana ya, gue ngomongin robotik dan semuanya itu sangat make sense dan paling apa ya, paling lumrah untuk dia pasti ujung-ujungnya ke robot sih. Karena senjata militer aja yang kemarin dibeli sama Konoha kan apa, anjing robot itu juga konyol memang kalau secara kasusnya, tapi sebenarnya memang kalau secara militer itu di seluruh dunia itu udah menggunakan AI untuk, jadi senjata militer. Tapi Bang, jujur yang gue pengen tahu tuh, kemarin itu lu pernah denger nggak katanya CIA nyari sosok Imam Mahdi? Iya. Nah, gua rasa memang, jadi gini, beberapa waktu lalu tuh ada kondisi di mana itu tuh mencuat banget kan ya, si data dokumen itu. Itu dokumen dari CIA sebenarnya. Itu disebutnya itu foldernya itu The Hidden Imam. The Hidden Imam. The Ini Hidden Imam. Jadi ada imam tersembunyi. filenya emang. Ada filenya. Dan Terus? memang mereka memburu orang itu. Hmm. Tapi yang paling jelas katanya memang diburunya itu, cukup luas nih. Ada yang pemburuannya itu di USA, ada yang diburu juga di Timur Tengah. Intinya, berbagai tempat gitu, gue juga cukup bingung kenapa jadi di USA, di California katanya. Jadi kemana-kemana gitu data-data ini tuh. Nah, tapi yang paling signifikan kalau kita ngebahas tentang Israel sekarang sih Bang, sejujurnya pertama kemarin itu kita belum ngejelasin secara faktual dulu deh. Ini Netanyahu-nya robot, cloning, Belum. atau udah nggak hidup Kan atau kita, masih hidup atau nggak? Nah, ini belum kita kita deket kita ya. validasi. Ah, Nah, itu yang gue pengen tahu sebenarnya. belum. Yang kesalahan CIA atau FBI ya?
CIA. CIA. Oke. Gue sih belum tahu gak kabarnya, kabar berita ini ya. Gue juga belum cari tahu gitu. Cuman kesalahan dia kalau dia nyari di Timur Tengah sama di Eropa tadi. Dia harusnya nyari di Konoha gak. Banyak yang ngaku Imam Mahdi soalnya. Banyak banget. Kenapa dia nggak datang ke Konoha gitu? Setiap sudut, setiap pasti akan mengaku dia Imam Mahdi. Percaya mau gua? Iya, kemarin juga ada imam yang katanya ngaku-ngaku imam tapi bisa bahasa semut bang, itu juga keren. Oh iya juga ya. Iya kan? Ya gitulah ya. Ya itu gini aja guys. Kita cari tahu bareng, kita teliti bareng, kita bikin skema-skema baru untuk kalian supaya setiap kondisi itu tahu solusinya, penanganannya seperti apa. Jadi jangan sampai ada sebuah kondisi A atau B kalian nggak siap. Itu aja sih. Jadi pengetahuan ini kalian menambahin data berpikir kalian biar kalian tahu setiap kondisi ada skema berpikir kalian biar kalian nggak bingung banget lah di situ. Apalagi kalau buat kalian para yang memang ditunjuk sama universe buat bertugas gitu loh. Jadi ya ini ya informasi buat kalian keep lah sebagai data penting suatu hari nanti. Itu sih intinya. Dan kalian juga kan udah banyak belajar tentang ya latar belakang kita siapa sebenarnya dari DNA awal itu, terus tentang data rusak. Mungkin next time gue akan memang jelasin. Gue butuh pembakuan absolut dulu tentang ciri-ciri si data rusak ini gitu loh. Karena takutnya kalian salah menganalisis pada akhirnya negative thinking. Jadi gue butuh observasi lebih lanjut gitu. Kalau gue sih langsung tahu bisa ngebedain. Nah kalau kalian kan takutnya masih butuh banyak referensi dari penginderaan itu, ngerti kan? Kalau gue kan lihat data rusak tuh dari energi. Nah kalau kalian kan pasti dari penginderaan. Oh matanya kosong nih gitu. Nah selain mata kosong tuh harus ada berapa ciri-ciri lagi yang mungkin gue rasa gue harus lengkapi dan menjadi informasi buat kalian. Dan pada akhirnya kan lebih hati-hati di kondisi di sekitar orang tersebut lah gitu. Intinya seperti itulah. Oke gak, kalau gitu ada pesan lagi gak? Kan kita udahan nontonnya. Lah. Cepet banget nih. Nggak jadi dong ke sana. Ada yang lo mau sampein lagi gak? Ada sih tapi ini teman-teman ya, gue kemarin ngelihat ada info yang buat gue sebenarnya khawatir banget bang. Apa? Yaitu kursnya Konoha. Oh. Sekarang mau nyentuh 18.000. Gue tuh khawatir ini ya, anggaplah sampai 20 ya 98 bisa keulang. Itu aja sih. Teman-teman biar take care aja lah di sana. Kalau Terutama menurut yang ras Chinese gitu. kalau menurut surat kabar bangsa jin gak? Kita tuh banyak tuyul dan banyak babi ngepet. Jadi lu tenang aja. Iya ya. Ya, Babi ngepet semua taruh di bank Swiss gitu kan. ya buat gue sih juga sedikit lah ya, sedikit informasi aja. Kondisi kita ini lagi sulit. Kenapa? Pemimpin tertinggi Konoha kita ini yang tercinta ini di kondisi kejepit. Secara data-data yang data-data hitam dia dipegang asing. Iya dong, nama baik dia, citranya di situ. Kedua, banyak politikus yang lagi punya keinginan dan suka ngambil momentum. Jadi kayak lagi apa ya? Lagi kisruh sebenarnya politik di Konoha ini. Lagi berantem satu sama yang lain, bukannya mikirin masa depan Konoha seperti apa, malah mikirin kayak kelompok masing-masing, kepentingan masing-masing. Udah sih. Restart apa? Iya kan, memang lagi fokus bagi-bagi kue lewat jalur MBG. Itu yang bukannya makin sekarat aja. Ya nggak tahu ya, gue ngerasa kayak sulit banget gitu. Gue rasa memang ya suatu hari ada momentum itu sendiri sih. Kayaknya sulit ya sesuatu kalau nggak nggak diperbaiki dari awal tuh sulit banget karena sistemnya udah chaos banget di Konoha gitu.
Malah kalau pikiran gue mau ekstrim sih, gue pengennya ya dipangkas aja tuh tiga generasi ke atas. Gue sih request satu, ya ya kalau bisa jangan ada Abuya Gufron lah untuk memimpin kita suatu hari nanti. Ya karena dia lebih cocok jadi kaum spiritual ya, dari ketimbang politikus gitu. Bahaya gak? Dia lebih politik itu membahayakan Abuya Gufron. Better dia tetap di tempatnya gitu aja. Kebayang kalau dia jadi menteri agama. Ya siapa tahu dengan kondisi, dengan tiba-tiba perubahan mukjizat dari Tuhan gitu kan, siapa tahu ya siapa tahu dia kan juga bisa banyak bahasa semut. Gue rasa itu adalah kemampuan yang sangat amat mumpuni. Iya. Udahlah, kita Gue lanjut gak aja tau lah. kenapa sekarang newsfeed gue tentang dia atau gak. Gue gak ngerti lagi. Ya udah bang, kita bahas dulu itu bang. Oke, kita lanjut deh kalau gitu. Jadi sekarang Oke, lu mau kemana rencananya? ya ke markas besar kemarin lah, yang di bawah rumah sakit itu sih. Gue rasa masih aman sih. Kemarin Kenapa? ada yang kita PR-in gak sih bang kemarin? Ya lebih ke gue pengen tahu, gue pengen tahu sistem robotnya, karena kan suatu hari kalau ya andai kata kita berhadapan dengan tuh robot, gue paham gitu gak sih. Jangan sampai tiba-tiba dia datang kita bingung gitu loh. Pasti selalu Iya, ada iya. kelemahan, gak apapun itu gue percaya pasti ada kelemahannya gitu. Kayak gue nih, kelemahan gue kecoa. Kelemahan gue kecoa gitu. Oke. Kayak gue ngerti sekarang. Cara nakut-nakutin lu kecoa baik. Astaga. Nah, gitu lah. Intinya ada kelemahannya. Terus gue pengen ngecek si Netanyahu-nya. Cuma satu gak, gue jadi penasaran sama George Soros ini. Gue jujur, gue tuh Oke. dulu tuh nggak setahu inilah tentang dunia elit global itu kan. Gue taunya tentang dunia lain banget lah. Gue fokus di situ gitu. Paham. Sampai ya jadi yang seperti sekarang inilah gitu kan. Nah pada akhirnya muncullah tentang George Soros ini, dan gue nggak tahu dia ini siapa. Sempat gue sempat gue nonton media sosial gitu beberapa tentang George Soros ini. Cuman gue ngerasa gue nggak percaya kalau dia tokoh utamanya, ngerti gak sih? Enggak, bukan. Kayak dia cuman eksekutornya. Iya, dia eksekutor betul. Iya. Tepat sekali dia eksekutor. Jadi gini lah, ibaratnya ada organisasi gelap di belakangnya, dan dia tuh orang frontliner sebenarnya, jalur keuangan. Nah itu, Dia itu yang berhasil ngebuat Inggris itu collapse, Asia collapse. 97 itu karena dia. Collapse Asia itu karena dia. Inggris pun karena dia. Nah, dia ini orang paling jenius kenapa? Jadi ketika perang dulu itu, bahkan ketika ini gue kasih contoh aja ya. Waktu dulu itu Ukraina belum pecah 100% dari Rusia, Bang. Dia itu ngasih piutang kedua-duanya, ke Rusia iya, kepada itu setelah Uni Soviet goyang, dia yang ngasih piutang. Ke Ukraina pun ngasih piutang juga. Jadi ini orang memang bisa dibilang rentenir kelas kakapnya dunia lah, gitu. Jadi dia orang yang paling jago main dua kaki. Nah, untuk saham dan ekonomi moneter, currency semua, satu kata-kata dia bisa ngerubah currency suatu negara, ngerti gak? Saking mengerikannya ini orang cara mainnya. Di saat ini apalagi makin parah pengaruhnya. Jadi kayak dia itu udah bertahan dari pasca Perang Dunia Kedua gitu loh dulu tuh. Nah dari situ dia udah memupuk semua ini sebenarnya. Jadi kayak ya kalau teori konspirasi sih ada yang bilang dia tuh kayak kolonian yang gak akan pernah mati. Ya walaupun kita sekarang makin ngedalamin makin make sense ya. Cuman kayak gimana ya? Orang ini mungkin gue harus bilang frontlinernya si Rothschild. Sejujurnya, karena dia paling berhubungan erat sama Eropa pada awalnya gitu. Baru dia pindah ke Amerika tahun sekian lah. Jadi kayak
kan organisasi lawannya ya kubu kiri itu kan sebenarnya markas besarnya Amerika sama Eropa awalnya ya. Kalau sekarang kan udah berpusat semua di Israel sebenarnya. Ini yang gue paling paling pikirin juga sebenarnya ini orang ini tuh, gue kira awalnya dia ahli strategi gitu, tapi ternyata nggak mungkin. Dia cuman bilang kayak, "I am the devil," gitu. Dia buat suatu buku, kan ada interviewer gitu yang ngomong tentang, ya dia itu salah satu pengkhianat dan yang ngebuat kerugian besar di Eropa pada saat itulah. Dia bilang, "Ya terserah, itu kan legal," kata dia, dan ya gualah iblisnya gitu. Dia orang yang apa, se-asshole itu untuk bilang, "Ya gualah bajingan itu," gitu. Jadi kayak, oke, ini orang dari awal udah mencurigakan banget. Dulu pas dia sakit kolaps koma atau gimana gitu, gue lupa. Itu tuh semua orang di deep web bersorak gembira, Bang. Nih gue kasih tahu aja, dulu itu ada kondisi dia sakit parah di rumah sakit. Semua orang di deep web itu tuh merayakan karena seakan-akan ya musuh terbesar manusia itu akan Die. mati gitu. Tapi ternyata hidup lagi gitu. Gitu. Seru sebenarnya George Soros. Tapi lu kenapa tiba-tiba ngomongin George Soros, Bang? Itu bener-bener tentang currency sebenarnya kalau ngomongin dia. Enggak tuh, gue ngerasa kayak banyak yang ngebahas, cuman seolah-olah dia ini terlalu diagung-agungkan. Tapi kalau gue lihat Memang, dia bukan tokoh utamanya, ngerti kan? Jadi kayak betul. gue bisa memahami sudut pandang umum gitu kan. Kalau gue kan sudut pandang Hmm. supranatural, tapi dari Hmm. sudut pandang supranatural yang gue tangkap, orang ini cuma eksekutor di situ. Betul, gue setuju banget. Di Gue situ. setuju banget. Kenapa? Gue setuju Pas banget. gue cek DNA-nya itu dia Starot, bukan Satan. Jadi kayak dia nggak mungkin bisa apa ya, menggerakkan itu semua tanpa ada bantuan dari Satan itu. Berarti kan ini eksekutor. Ada yang leading the mind ya. Oke, Iya. oke, oke. Gue ngerti. Jadi dia tuh nggak sendirian. Seolah-olah dia seorang tokoh yang sendirian, tapi sejatinya ya ada misi dari sebuah kelompok besar gitu. Iya. Ya, Iya. kalau buat gue sih dia agen utamanya New World Order untuk keuangan, sistem keuangan gitu. Karena akhirnya sistem yang dia buat itu sebenarnya kayak open dan closed society namanya tuh. Itu tuh adalah yang ngebuat sistem semua sekarang jadi mengarah ke apa, sistem online kayak gitu-gitu. Dan juga kayak chipnya si itu siapa? Chipnya si Elon Musk itu, Bang, itu dibiayai sama dia juga sebenarnya sama foundation-nya dia. Oh. Jadi kalau lu mau tahu kenapa Elon Musk kaya itu ya yang ngasih fund-nya juga golongan-golongan ini sebenarnya. Bisa lu cek sendiri tentang hal itu. Ya, paling gue akan cek Itu si, berbahaya, guys, sebenarnya. memang rencana gue mau ngecek si memorinya si Netanyahu kalau emang bisa. Nah, situ. Iya, gas. Gitu aja Gas, ya. Bang. Oke lah, kalau gitu kita Oke. mulai ya. Ya Tuhan, dengan kuasa Engkau, hamba berserah. Jauhkanlah dari semua manipulasi jahat, energi jahat, semua kebohongan, dan tunjukkanlah kebenaran sebenar-benarnya. Amin. Oke. Enggak, gue jadi keinget. Lo ingat gak? Gue pernah ngejelasin scroll apa tuh namanya? Templar. Ya. Disembunyiin di energi The Monster. Ya, sebenarnya kan sejatinya tuh kan medan magnet gak? Ya, ya kita baru ngerti belakangan sih. Tuh. Berarti kan? Terus? Nah, Jadi apa ya? Ya nggak tahu, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Intinya gue paham ternyata scroll itu
disimpan di sebuah medan magnet energi gitu. Itu kayak lucu aja, ngerti gak maksudnya? Kayak makin tahu Oh, makin iya, paham, iya, ngerti iya. kan? Jadi makanya bisa kebaca, kedetek, ngerti kan? Cuman tetap ada Berapa kayak banyak scrolling kayak gitu berarti ya? ya, cuman tetap ada frekuensinya. Jadi nggak Hmm. semua orang bisa ngedetek frekuensi itu, kecuali frekuensinya sama. Berarti kan si pemimpin Templar itu dia nyimpan scroll itu dengan kata kunci frekuensi yang sama, yaitu adalah pekerja universe. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti sekarang. Gue ngerti sekarang. Ngerti nggak? Jadi kalau frekuensinya Hmm. beda, nggak akan bisa ketemu tuh frekuensinya. Cuman frekuensi di saat gue kesana kan frekuensinya sama, akhirnya itu gue bisa ngedetek dan kebuka tuh scrollnya. Jadi walaupun energi ya energi, pokoknya dia. Tapi gue paham sih intinya spek petugas Tuhan memang sejatinya kapasitas energi dan frekuensinya harusnya sama sih, nggak akan fluktuatif. Kalaupun fluktuatif bisa netral lagi sebenarnya. Iya nggak sih? Cepat stabil. Masuk akal nggak sih? Iya, iya, iya. Paham. Paham. Kira kalau gitu. Jadi poin gini, buat kalian yang nonton yang mungkin dalam hati kalian kepilih, ngerasa kayak kalian tuh ada sisi takdir kalian kayak pekerja Tuhan itu sendiri. Di saat kalian bisa menetralkan frekuensi dan energi kalian benar-benar stabil ya, nggak fluktuatif, itu biasanya banyak yang kebuka informasinya itu. Dan untuk meningkatkan kejelasan radius dari frekuensi itu ya salah satunya dengan cara sering berbuat baik aja, dengan ikhlas ya, dengan ikhlas, bukan karena kayak lu ada ekspektasi dengan manusia itu misalnya, itu nggak boleh. Jadi fokus kebaikan itu benar-benar kayak untuk Tuhan lu aja. Oke, kalau gitu gue lanjut ya. Kayak gak gue di bawah tanah di deket robot-robot ini. Oke, gue pengen tahu dalamnya ini apa ya. Kalau gue kasih medan elektromagnetik sedikit, nggak bisa, dia harus energinya besar banget sih. Terlalu tipis kan energi. Kita pernah bahas ini sebenarnya. Iya, energi gue tipis banget untuk nyari untuk ngehack data dia tuh, kayak bahkan hidup aja nih robot enggak gitu. Mungkin lo harus 100% lo. Sambil tidur kan syuting belum pernah lo kan. Nah, asal frekuensi 100% kayaknya wah berat banget gak? Itu udah capek banget sih itu. Tidur 3 hari gitu sudahnya. Ngedrop sih. Aduh, gue gak ngerti komponen listrik lagi. Ini yang tahu Septian sih. Kenapa? Iya. Gak usah bang, kita cari aja gini. Kemarin itu kan lu bilang ada apa pemancar-pemancarnya itu ya yang kayak di. Nah sebenarnya itu tuh, nah berarti kan sederhananya gini, si robot-robot ini kan digerakin sama si pemancar itu kan. Iya. Nah ada yang bisa ngancurin medan signal mereka nggak? Itu yang pengen gue tahu. Tapi tetap mereka tuh kayak punya satelit sendiri gak? Ya mungkin, nah cara ngancurinnya mungkin satelit itu.
masih Iya. terkoneksi di satelit. Kalau gua lihat nih dari posisi dari apa ya, dari energinya dia tuh nggak apa ya, dia benar-benar masih dari nyari si satelit itu loh gitu. Jadi kalau satelitnya dirusakin ya mungkin bisa aman gitu loh. Robot ini nggak bisa punya niat jahat gitu. Oke, gue paham Cuman maksud. yang jadi masalah satelit ini ada banyak gak? Nah itu yang jadi Itu yang jadi masalah. itu yang jadi masalah. Aduh. Dan kita pun ngedeketin satelitnya belum tentu bisa ngancurin juga ketika Nyampe aja enggak. Tapi tetap butuh sinyal frekuensi satelit sih. Gue paham sekarang. Konsep mata itu gue paham sih. Maksudnya? Ya, jadi intinya kayak apa ya? Kayak bener-bener pengontrolan gitu loh, Kak. Iya, total kontrol ya. Ya. Jadi mata yang zaman yang di Divine Series itu kan sebenarnya buat alat teleportasi. Oke. Nah, gue nggak tahu mungkin konsepnya gimana, gue nggak paham. Gue belum cari tahu tuh alat. Cuman simbolik mata itu dipakai di konsepnya ya. Konsepnya dipakai di kekuasaan lah, ngerti kan? Seolah-olah kayak mata ini mengatur semuanya gitu. Mengatur, mengatur, mengetahui gitu loh. Itu sih poinnya. Jadi para elit ini bakal ya gampang banget sih. Playing Asgard aja ya, bermain sebagai Tuhan. Iya. Tuh, tapi gue kepo bentar gak? Gue kepo sama komponennya bentar gak? Siapa tahu ya bisa tahu sedikit lah kelemahannya apa gitu. Oke. Jadi gini. Menurut memori dalam pembuatan ini, semua robot jenis robot apapun, jangan serang kepalanya, serang kakinya. Kalau kakinya hancur, dia nggak akan bisa bergerak kemana-mana, bakal di situ aja, ngerti ya? Kalau nyerang kepalanya tuh kayaknya besinya itu atau logamnya tuh logam ya, gue nggak tahu logam jenis apa ini, tapi terlalu kuat untuk diserang. Badan tubuhnya tuh terlalu kuat. Jadi kita serang kakinya untuk ganggu keseimbangan dia berdiri atau berlari. Pada akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma di situ doang. Kalau kita berharap bisa ngancurin dia gitu dengan senjata seadanya itu nggak mungkin. Kalaupun iya, ya lo patahin kakinya lah. Gitu, sulit. Ya kalau musuhnya satu patahin kaki make sense bang. Kalau satu batalion yang datang ke tempat lu. Tetap akan ada, maksudnya gini, kita kan dunia kan terlalu luas ya, nggak mungkin selalu mereka tuh rombong-rombongan, bisa 2, bisa 3. Itu feeling gue kayak gitu sih. Makanya pokoknya incar kakinya sih. Kalau untuk konteks badan dan kepala, kalau dihancurin udah agak sulit dengan senjata biasa sih. Kecuali lo punya kayak yang kayak apa tuh, basoka gitu, mungkin cuman belum tahu gitu loh, karena logamnya agak kuat banget gitu loh. Senjata yang dipunya apa bang? Kenapa? Senjata yang dia punya apa? Kayaknya ada laser ya. Laser ada. Kayak laser, kayak pas gue baca memori ada laser buat ngebolongin kayak kapal tempur. Jadi mereka bisa ngebolongin kapal tempur bahkan pakai lasernya ini. Adanya di sebelah si bahu sebelah kanan kalau nggak salah lasernya.
ada kemungkinan kalau bisa ngalahin satu aja, ada chance untuk ngalahin satu batalion sih. Wah, satu aja repot sih, Gak. Jujur aja sih. Makanya kenapa? Karena semua kaki-kakinya ini agak tipis, ngerti kan? Nah, itu makanya lebih bisa diserang di situ. Cuma kalau untuk ngancurin, lo berpikir bisa ngancurin kepala dan badannya, gua ragu sih, kecuali ada hantaman yang kuat banget ya. Bukan, kalau misalnya gini, apa, dia berdiri gitu kan posisi si robotnya kan, hancur kakinya lah. Ya anggaplah dia terjatuh gitu ya, rubuh gitu tubuhnya. Itu laser yang ada di apa pundak tadi kata bilang ya? Iya, di pundak di sebelah kanan kalau nggak salah. Oke. Oke. Itu jadi make sense kalau misalnya kalau kita bisa ambil gitu sih senjata itu. Ngerti gak maksud gue? Oh, tapi gua tahu fungsinya gimana. Itu oke sih. Itu bisa oke sih. Gue langsung kepikiran gimana ngehadapi ini, lo ngerti gak maksud gue? Itu PR banget sih kalau ada. Lu kebayang nggak ada 40 aja datang ke Jakarta gitu, ke Jabodetabek. Selesai bang, jujur. Gue sih percaya sih, Selesai, Ga. selesai. Maksudnya pekerja pekerja universe itu pasti juga bakal ngupgrade. Nah, itu yang Iya sih. bakal ngupgrade apa ya? Pengetahuan, tubuh dan segala macam, gue rasa bisa. Makanya ada satu, ini sudut pandang gue ya. Makanya si pekerja universe itu akan paham tentang frekuensi ya, dan frekuensi energi lah ya, sama energi elektromagnetik, harusnya mereka paham sih. Ya sih. Makanya gue jujur, gue sih lagi nyari tahu hal tersebut. Terus bang, ada lagi nggak bang Kayak contoh kelemahannya? Cuman satu-satunya kaki doang. Lu serius? nggak ada, lu pokoknya kakinya hancur, dia nggak bisa jalan, udah. Tapi Oke. ribetnya di situ sih, dia tetap masih bisa hidup gitu loh, ngerti kan? Iya, gua tahu dia kakinya hancur masih hidup. Nah di situ baru dipretelin satu-satu kan. Iya, Nah, yang gue bayangin kalau senjatanya bisa kita ambil alih, rata-rata militer itu senjata lebih kuat dibanding pertahanannya. iya. Makanya gue lebih pikir ambil aja senjatanya gitu. Emang 7 step ahead aja kepala gue kayak main catur tadi. Cuman yang gue pikirin kayak gitu sih. Masanya dia cukup kuat kan, laser bisa ngebolongin apa kapal. Wah itu jujur aneh sih itu. Jadi Ngeri kayak banget. ada memori gini ya, kayak eh, lambung kapal itu dibolongin sama dia buat dia masuk. Gila sih. Bahkan berarti Wah tank gila sih. tank pun bisa. Maka gue bilang wajar aja sih, Iya. dia bakal bisa mendominasi, itu besar banget sih kemungkinannya. Karena kalau logika, negara kecil dengan penduduk kecil kayak gitu bisa menguasai dunia ini ya nggak mungkin. Nggak mungkin cuman modal senjata yang pada umumnya sih, ya. Sulit sih. Yang gue nggak sukanya Gue masih cuman kepikiran kenapa? gimana kondisi manusia normal lawan mereka gitu. Kayak udah bendera putih aja nggak sih? Maksud gue gini bang, kalau lu bilang di konten sebelumnya terkait robot-robot ini, mereka cuman bisa pakai senjata kaliber besar. Paling minimum ya untuk ngancurin kakinya doang pakai mortar. Nggak mungkin kan pakai bambu kuning kan? Iya, Nggak mungkin dong. udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Karena buat gue pribadi Maksud gue kakinya lemah nih. ah Kakinya lemah, tapi kan dari bahan yang sama. Ngerti nggak maksud gue? iya, Tetap aja butuh diterobos juga armornya. iya. Kecuali lu bisa nutup matanya dia ya, radarnya dia, oke. Atau nggak ngehack. Ada lagi cara ngehack radar, cuman Oke. sulit ngehack Sulit. radar. Yakin gue. Kalau secara fisik lo harus jatuhin kakinya dulu, pincangin dia dulu. Kalau nggak lo hack. Di situ. Oke. Gua paham. Intinya gini sih, gak, lu jangan berharap nanti bakal banyak manusia yang melawan mereka ya, karena manusia manusia di akhir zaman itu kebanyakan nanti penakut semua. Daya kebanyakan ya.
Jadi ya pasti kebanyakan yang turun cuma petugas Tuhan doang sih. Kira buat gue sih ini cukup sih data ini, intinya ngehack satelit, kaki, Ya, cuma 2 itu doang. itu aja, nggak ada lagi. Jadi gimana gak? Ada yang lo mau lanjutin nggak di lantai yang banyak robot ini? Jujur sih enggak, Bang. Karena buat gua ya udahlah kalau lawan robot ya itu mah kayak ngelawan senjata doang. Gue pengen tahu planning mereka dan apa aja gitu Oh, jalan-jalan yang mereka mau coba hancurin. tahapan menuju itu ya. Tahapan-tahapannya. Kalau Karena kan gitu. pola diplomatisnya uang, pola Iya. kerasnya robot gitu kan pasti. Itu aja yang kebaca tuh. Oke. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Ya. Kita langsung ke ruangannya pemimpinnya aja deh. Ya tau lah ya pemimpinnya Omnya siapa. Faust. Iya, Omnya Iya. Faust. Oke, Omnya Faust dan lu. Oke, kita mulai. Oh, oke, gue paham. Jadi sebenarnya dia tuh tinggal di bawah sini, ga? Yang asli ya. Itu tinggal di bawah Oke. sini. Gue terlalu jujur gak sih konten ini? Gue ngerti sekarang. Sejatinya dia tuh mendepnya di sini, makanya aman. Jadi dia masih sebenarnya masih hidup di situ, dia masih hidup. Jantungnya masih aman gue lihat. Cuman kayak dia masih hidup gak di situ. Cuman Jantungnya masih hidup baik. ya, cuma ada berapa gue lihat ada berapa modifikasi, nggak tahu entah ini kayak yang gue nggak tahu ya. Kayak ada jantungnya tuh lemah gitu loh. Jadi kayak gue gak tahu ada alat apa yang pada akhirnya kayak supaya si jantungnya ini lebih kuat gitu aja. Dia masih hidup sih. Oke. Oke, dia masih manusia kok. Gue lagi di ruangan dia kan. Di sana nggak ada demon sama sekali, Bang. Gue nggak menemukan. Belum menemukan. Gue cuman cium, ternyata dia masih manusia. Karena kenapa? Karena ada bau ketek. Terus ini nggak bercanda. Gue di ruangan dia. Aneh banget, sumpah. Oke. Dia lagi kayak mikir dengan kaki pakai kayak kaos kutang doang kan, mikir gitu. Tapi kamar dia tuh juga bisa ngelihat ke luar gitu, nggak gede, cuman ya tempatnya eksklusif lah ya. Jadi yang biasa keluar itu sebenarnya ya cloningan dia gak. Dia jarang keluar sebenarnya. Cloningan dia doang yang kayak Bill Gates. Atau orang yang pura-pura jadi dia aja. Dia mas lebih mendekam di sini. Tapi Om lo keurus kok di sini kan. Aman dia. Masih cabi dia, Bang. Oke. Dia masih hidup. Oh iya, dia ada koneksi sama Soros atau Rockefeller atau kawan-kawannya kan? Atau Rothschild? Coba, gue belum menemukan, kayak ruangan ini terlalu apa ya, nggak ada something yang kayak aneh gitu. Dari tadi gue liatin ada yang aneh ya. Di sana nggak ada pertahanan kayak di rumah Bill Gates, Bang? Nggak ada. Justru kan ini udah markasnya, mau masuknya itu pasti susah.
sedangkan gue langsung ke kamarnya dia. Udah aman sih. Kayak Kayak mungkin di pintu masuknya kan. Gue kan masuk kan bukan dari pintu utama ya, gak. oke, gue Jadi ngerti. aman. Cuma luas banget sih ini, susah. Tapi beneran, istilah yang gue bilang Ultraman tuh bakal main di sini pun karena luas banget. Gak tuh berapa hektar ini. Luas banget. Kaget aja gue manusia bisa bikin tempat kayak gini di bawah tanah ini, kaget gue. Itu berapa puluh tahun buatnya itu. Udah lama prosesnya. Kayak gimana ya kita ngomongnya? Kayak kecerdasan mereka tuh emang udah lama sih. Tahu banyak tuh udah lama. Iya. Kayak durasi gini. Kurang lebih mungkin 20 tahun. Jadi gini, sekarang nih, senjatanya sekarang ya, teknologi sekarang. Mereka tuh sebenarnya udah 20 tahun di masa depan ya. Analogi kayak gitu. Per 20 tahun. Kalau ini perspektif gue ya. 20 tahun. Kecerdasan. Jangan-jangan pengetahuan yang kita punya cuma ditahan 20 tahun yang lalu. Ya analogi kayak gitu lah ya. Apa ya? Gue harus nyari apa ya? Coba deh. Dia lagi lihat handphone sih. Oke, handphonenya nggak bisa disadap sih ini. Ini handphone apa ya? Paham gue ini. Tebel banget. Kayak mereka punya jaringan sendiri, jaringan frekuensi sendiri kayak aplikasi, cuman gue nggak tahu. Setuju. Nggak bisa disabotase nih. Tebel, handphonenya tebel. Nah bahasa Israel kali ya? Gue nggak paham nih. Iya dong. Dia berkabar sama orang-orang yang lebih ke Iran sih ini. Laporannya apa ya, kurang lebih ya pantau terus si pemimpinnya Iran ini lah, cari tahu keberadaannya dia. Make sense. Bang, dia tuh punya atasan gak sih, Bang? Ya punya lah gak, si elit global itu kan. Kalau gue lihat pas tadi sebenarnya pas kita ngobrol-ngobrol di belakang layar kemarin tadi ya, sempat ngobrol. Ada momen dimana George Soros nih di atasnya dia sebenarnya. Oke, make sense banget. George Soros kayak di atasnya dia gitu loh. Pas gue ada momen kayak ya ada rasa segan si pemimpinnya ini ke George Soros gitu loh. Iya, make sense. Kayak ya orang lapangan ketemu sama orang keuangan gitu kan. Iya, karena ketemu bendahara. Kalau analogi kayak gitu lah. Macem-macem gak gue gaji nih. Gitu yang gue tangkap. Oke. Strukturnya gitu kalau gue lihat. Ya gue baca memorinya. Jadi aja. ahli strategi lapangan dia ya. Oke, paham. Iya. Jadi ada yang militer, ada yang kondisinya itu di keuangan, politik keuangan itu. Ya. Ada hubungan sama Rabai kiri nggak, Bang? Lu ngerti kan maksud gue? Rabai Kabalah kiri. Oh, coba gue cek dulu ya. Ini harus baca memori sih. Oh, berarti bentar dong. Dia kayak ada teknologi untuk, jadi kayak
si si Netanyahu ini kayak punya alat untuk menstabilkan jantung nggak supaya lebih sehat gitu ya, lebih sehat, lebih lebih awet awet lah gitu, misalnya usianya lebih lama. Nah di kondisi alat canggihnya aja kita kan belum ada desas-desusnya kan. Iya sih, baru denger. Jadi dia ngatur kayak iramanya gitu loh, Ngatur iramanya. ngatur detakan jantungnya. Jadi kayak ada elektromagnetik di situ, dia ada aturannya kan ya. Gue cek dulu ya, memorinya gue cek. Buset, gue kalau kalian gue kasih tahu ya, si Nathaniel tuh bener-bener orangnya fake banget. Jadi intinya dia tuh semuanya tuh nggak pakai hati, gak pakai logika aja. Inti kalau sesuai dengan misinya, dia mau tunduk sama siapa ya tunduk aja, sesuai dengan misi ya. Oh, Tapi sejatinya hatinya nggak ada di situ. Dia buat hanya kepentingan kekuasaan aja kan ya. Bahkan secara ritual agama pun ini orang bener nggak ada hati kan ya. Cuman pakai logika otak doang gitu loh. Entar. Jadi gue baca memori si pemimpinnya ini, si N ini ketemu sama seorang perempuan. Jadi si N ini ketemu sama perempuan ini. Jadi perempuan ini kayak menghubungkan antara si para elit sama dia, betul nggak? Jadi kayak masih ada batas gitu loh antara N sama si elit yang penting beda lah. kasta lah ya. Ya, jadi si cewek ini jadi kayak ketemu di sebuah tempat. Gua rasa kayak VIP di sebuah tempat gitu lah. Kayaknya pertemuannya itu di daerah gua cek Colorado gak? Di dekat Colorado, Bang. Iya, Colorado ya. Apa ya bahasanya lebih tepatnya? Itulah ya. Itu di daerah kayaknya daerah Amerika. Nah, gua spill dah tuh tempat pertemuannya dia. Kayaknya tempatnya ini salah satu tempat yang VIP sih. Kalau gue lihat kayak semacam bukan restoran tapi ini kayak hotel gitu loh. Di situ. Si cewek ini gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Harusnya sih dia keturunan orang Zionis juga sih. Dari wajahnya sih. Wajahnya keras banget. Wajahnya keras kayak badannya gede, keras, rambutnya pendek cuman agak ngeblow. Oke, paham banget, kebayang banget. Ngeblow, mirip kayak yang salah satu musuhnya si Leon di Resident Evil lah. Siapa tuh namanya? Musuhnya di Resident Evil. Iya, si perempuan. Ada Wong. Bukan, Lady apa gitu yang Oh, Lady Demeterasu. Iya. Set gue hafal lagi bener. Kayak gitu tuh, badannya gede. Cuman tetap walaupun wajahnya keras tetap femininnya kelihatan banget. Cuman coba cek memori ngobrol apa aja ya. Dia bilang dia mewakili si elit kan. Intinya kerjaan lo tuh lama banget katanya. Jadi dia nganggap si N ini dapat komplainan dari atasan. Dia tuh lama banget.
nguasain siapa Palestina ini, ngerti gak sih? Gitu. Intinya dia tuh lama banget. Terus maunya dia tuh ya cepet aja dengan cara kayak penculikan aja, ngerti gak sih? Orang-orang penting diculik gitu, ngerti kan? Bahkan anak-anak pun yang berurusan sama dinasti mereka tuh culik aja sekalian gitu, ngerti gak? Bahwa ini cewek bener-bener kayak nggak ada perasaan banget ya. Ikutin tempat tinggalnya si cewek boleh tuh bang. Iya. Eh, dia itu takut, bukan takut yang gimana-mana ya, dia itu cuman kayak khawatir misinya ini nggak selaras sama gini kan. Mereka tuh ada pergerakan dari keuangan dan politik, ngerti gak? Pergerakan keuangan dan politik ini harus didampingi dengan kekuasaan militer, ngerti kan? Nah, ditakutkan penguasaan militer ini lebih kurang, tapi lebih majunya, lebih masifnya pergerakan politik dan keuangan ini, pada akhirnya takutnya pemberontakan di mana-mana yang ada mereka nggak siap, ngerti kan? Mereka tuh maunya kayak politik, keuangan itu sama kekuasaan militer itu seimbang. Jadi kalau ada pemberontakan dimanapun itu dengan mereka siap untuk menanggapi gitu, respon cepat gitu. Jangan sampai ada pemberontakan di mana-mana pas lagi dikuasain sama mereka. Berarti dia ngomongin skala masa depan ya, skala masa depan. Jadi jangan sampai di mana-mana tuh ada pemberontakan gitu. Gara-gara lebih kecepatan dari si kekuasaan militer ini nggak bisa ngimbangin si politik dan keuangan itu. Intinya kalau si N gagal ini, keluarganya itu akan die. Jadi intinya buat para pekerja si elit itu, kalau mereka juga dapat ancaman ya, kalau nggak sesuai target ya dia dan keluarganya bakal lewat, Dieliminasi semua juga. iya gitu. Dia bilang orang-orang yang pejuang Gaza ini nih ya nggak menetap di sebuah tempat, kadang pindah-pindah, jadi nggak gampang kata dia gitu, dan beraliansi ke negara-negara sekitar, gitu kan. Jadi dia ngerasa tuh kayak negara-negara sekitar juga sebenarnya ada yang berkhianat gitu loh, ngebantu si mereka ini gitu loh. Jadi kita tuh bukan kayak ngurung sebuah tikus di sebuah tempat, tapi tikus ini bisa kemana-mana sebenarnya gitu loh. Dia bilang kayak gitu. Dia nganggap si manusia itu udah kayak tikus lah. Proud kayak berarti. Iyalah, mereka kan nyebut manusia lainnya selain bangsa mereka kan goyim, binatang artinya. Iya. Apa lagi ya? Oke, ntar gak, gue lagi ngeloading dulu ya. Si Nona ini namanya siapa bang? By the way. Gak tau, wangi banget, pusing gue. Di memori aja sampai Siapa yang bisa wangi? kesedot gitu loh. Wanginya. Buset. Dia pakai gaun gitu loh. Oke.
Ntar ya, gue balik ke kediaman si N. Soal tadi kan baca memori dong. Coba gue baca memori yang lain ya. Lo butuh nama si orang ini. Wah, dia pakai sandi gitu. Oke. Make sense. Mereka tuh namanya tuh bukan nama, dia kan sandi. Apa? Mereka tuh pakai sandi. Oke. Kayak yang gue tangkap itu kayak X50. Wah, pusing aja gue. Serius lo? Makin pusing aja gue. Si X50. Gue ingetin nih. Tapi secara memori tadi lu bisa nge-track orangnya lagi nggak bang? Susah ya? Agak susah. Gue tuh kayak sekelibet gitu loh. Kadang dapat, kadang enggak memori itu. Cuman ya gue bingung kenapa parfumnya ini loh. Parfumnya ada unsur manusianya, cuk, pantes. Parfum ada unsur manusia, wow, keren. Untuk apa? Pantesan ada energinya. Sakit mereka semua ini. Bukannya zaman dulu memang parfum dibuat dari manusia kan? Parfum apa dibuat dari manusia bang? Zaman dulu. Kalau nggak salah ada gue baru film. tahu. Iya. Oh. Ya tapi itu dark story sih, itu Eropa ya. Gue nggak tahu. Mungkin nih cewek agak lain ya. Gue nggak tahu ya. Tapi dia secara looks kulit putih. Kulit putih. Kulit kayak orang sedikit kayak orang Meksiko gitu loh. Meksiko mah Latin atau ada coklat. Kayak Latin. Atau Meksiko yang putih gitu. Putih tapi mukanya muka Latin nggak? Ngerti kan? Susah gue jelasin. Cuma kayak Latin tapi kayak orang Zionis juga sih. Jadi gue bingung juga sih. Gue mungkin harus membedakan orang Latin sama Zionis sih. Tapi kayaknya nggak pure Zionis ya. Gimana kita ngomongnya? Keturunan jauh kali, campuran. Campuran sih feeling gue. Apalagi informasinya? Perintah awalnya apa si Netanyahu ini dari elit? Selain Palestina, of course. Satu, pasti ngincer semua ini ya, ngincer semua wilayah mengamankan wilayah yang konteksnya si orang-orang universe ini bakal berkumpul, kan? Oke, ngerti. Jadi tempat yang berkumpulnya itu ditahan, ngerti gak sih? Supaya nggak ngumpul di situ. Orang universe ngumpul di situ suatu hari nanti. Kedua, ngincer mereka semua gitu. Sebenarnya lebih misi utamanya tuh di situ sebenarnya. Karena kita sama-sama tahu semua pekerja universe memang diarahkan untuk kumpul di situ, kan? Oh iya, gue ngerti. Nah, mereka tuh pengen menguasai tempat itu supaya mereka nggak kejadian si para petugas universe tuh ngumpul di situ, kan? Kan ini udah masuk event 1000 tahun soalnya. Dimana kayak udah momen bakal ada chaos gede. Ini cuma ngobrol-ngobrol sebatas sambil makan malam gitu loh. Gak ada yang dia, cuman intinya intrusnya kurang lebihnya tuh si atasannya kecewa sama si N, lama banget kerjanya gitu. Kenapa gitu kurang lebihnya ya.
Ya si N ini bilang ya itu si tikus ini dapat bantuan gitu kan. Selain itu nggak ada lagi deh. Nggak ada. Oke. Berarti tetap aja yang harus kita incar mah tetap yang elitnya Bang ya. Coba gua masuk ke memori yang lain. Something mungkin entah siapapun itulah. Oh, jadi skemanya gini. Jadi Josorus itu kalau kerja itu melalui Intel gak? Jadi informasi-informasi di sebuah tempat atau negara gitu kan. Nah, informasi ini itu yang jadi si Josorus ini nugasi si N. N ini sebenarnya kerja udah lama. Sebenarnya udah lama. Nah, ada momen kayak dia dapat informasi dari para Intel ini dan kumpulin datanya dan pada akhirnya dapatlah si Josorus ini. Nah, Josorus pada akhirnya kayak tinggal ngikutin perintah dan mengkesinambungkan antara perintah dan kondisinya. Jadi dia tuh nggak kerja sendiri sebenarnya. Di situ. Dan beberapa beberapa Intel atau pekerja apa ya, orang apa ya kita ngomong intelijen ganda lah ya. Jadi kayak suka memanipulasi. Misalkan dia kerja di sebuah negara nih. Ya lo tau lah kan kayak zaman kemarin kan ada yang pejabat yang double agent gitu kan. Dia ingin memutarbalikkan fakta atau bukan memutarbalikkan fakta, lebih tepatnya kayak memutarbalikkan solusi yang harusnya A, dia sengaja memang arahin ke B, ngerti kan? Iya. Dengan Sama kan alasan, kayak si wanita itu. nah Iya. dengan alasan-alasan ya seperti itulah dan pada akhirnya keputusan di sebuah negara itu jadi salah. Dan tapi ini memang udah intrusi dari si Josoros ini, gitu. Jadi intinya dia dapat banyak data untuk mengkondisikan sesuatu berdasarkan intelijen, bukan lewat pengamatan ekonomi doang. Kayaknya itu nggak mungkin. Dan dia dibantu sama orang double agent gitu. Ceritanya gitu. Jadi bukan Jadi cuma make sense sih dulu ngamatin. kenapa seakan-akan stabil Bang. Betul. Iya. Pas zamannya si wanita agent itu yang sekarang udah di-kick. Iya. Jadi bukan konteksnya tuh cuma ngamatin ekonomi doang terus selesai, itu enggak. Dia dibantu para intelijen. Sistemnya gitu. Yang jelas intinya di saat momentum kayak gitu, intelijen iya. Yang penting orang intelnya dia harus kerja di bagian keuangan aja. Itu penting banget. Jadi dia tahu kondisi yang sebenarnya di dalam situ atau skema-skema yang dibuat oleh pemimpin kita gitu. Berarti kalau sekarang ada di bawahan Pak Menteri Keuangan ya? Iya. Harus beberes tuh Pak Menteri tuh, anggotanya tuh. Pak Menteri. Dan gue yakin gak akan korupsi sih, karena dia udah punya jaminan keuangan yang lebih kuat. Namanya juga agent. Gimana ya? Menteri kita nih nggak didukung sama pejabat-pejabat sekitar gitu kan. Dan pada akhirnya tuh kayak peraturannya yang dibuat itu kadang-kadang tetap sengaja dilanggar karena nggak ada pengawasan, ngerti kan? Nggak ada pengawasan. Iya. Dia nggak ada power. Dia nggak ada power masalahnya. Iya, sebenarnya nih Gimana mau ngawasin? baik, peraturan bagus, cuma pengawasannya nggak ada. Iya. Pengawasan itu kan butuh power bang. Nah, itu. Dia nggak ada di dinasti power itu dia nggak punya. Di situ. Cuman orang bener lurus pinter udah berhenti di situ. Di situ. Yang jelas kalau ibunda sih sempat komplain sih, ibunda Banteng kan. Dia sempat komplain dengan semua pergerakan si
Menteri Keuangan ini gitu sekarang. Jadi kayak Hmm. mulai menyenggol orang-orang dia kayak udah mulai ngeluh gitu. Kayak orang ya kayak main dipecat segala macam padahal orangnya si ibunda gitu. Oke, yang penting kita udah tahu lah ya, kesimpulannya untuk konten ini si N ini masih hidup di situ. Tapi Bang, ada hal paling menurut lu paling apa ya? Sentral nggak di sana secara mistis ya? Kalau dari tadi kan kita ngebahas militer, pertahanan dan lain-lain. Nggak ada sih, setahu gue cuman gue ngelihat di daerah ini itu dikontrol dengan CCTV yang hafal semua wajah dari para tentara ini, ngerti gak? Jadi kayak ada salah satu kamera gede di tengah-tengah itu. Jadi kalau ada yang lalu lalang tuh ngezoom banget lah. Jadi kayak ngecek wajah-wajah orang ini, ngerti kan? Misalkan nih, lo bukan tentaranya Zionis gitu, lo tiba-tiba jadi masuk ke dalam situ pura-pura jadi tentara Zionis katanya, lu pasti ketahuan gitu ya, karena wajahnya itu kedata. Jadi berapa orang di sana tuh kedata banget. Jadi kalau ada penyelundup masuk itu nggak mungkin bisa karena kamera tuh kayak ngapal di wajah-wajah orang itu kan ya. Bang, berhubung lu lagi di situ, tempat ini terhubung sama Masjidil Aqsa nggak? Rencana tuh mau ada pengembangan lagi sih ya. Rencananya ya mau ada pengembangan lagi, cuman masih proses. Berarti belum ya? Kayak gue ngerti sekarang. Masih proses. Kayaknya gua nggak bisa dapet. Ntar dulu deh, CN ini kan pakai otak ya, jadi susah gue dapetin memori banyak gitu ngerti kan. Kalau sedangkan memori itu dapat di perasaan ngerti kan, jadi agak sulit gue. Cuman ada memori kayak dia berpikir tentang Obama tuh kayak lemah banget, kayak nggak cocok lah, nggak sesuai lah ngerti kan. Ya. Tapi kemungkinan nggak nah gue nggak tahu ini terhubungan atau enggak. Yang jelas ada salah satu misinya dia untuk merusak agama di Konoha ini kan. Gitu. Yang mayoritas. Iya, mayoritas mulai mau dirusak. Gue tuh takutnya orang-orang kayak Abuya Gufron salah satu referensinya gitu ya. Bukan. Enggak, gue sebenarnya udah kita bitter aja Bang. Ada dari itu kan? Dari salah satu ormas besar kan? Iya, kalau itu iya. Cuman di saat dia gini ya, ini kan skema ya. Skemanya dia gitu. Dia tuh merusak citra, ngerti gak sih? Abuya Gufron tuh ya ambigu dalam spiritual, ngerti gak? Betul. Ini mungkin ini bukan langsung secara intrusi dia, cuman ada permainan para intel di Konoha ini lah. Iya, gue ngerti. Jadi dia Sebenarnya kayak gini lah. Kenapa? Sebenarnya yang gue tangkap ya Bang ya, dari rencananya belakangan ini muncul banget sama spiritual konyol buat gue. Setelah gue memahami banyak hal, apalagi neliti kan kita habis-habisan. Bagi gue makin banyak banget yang muncul belakangan ini spiritual yang kelihatannya konyol biar nanti logika lu menertawakan hal spiritual yang benar, ngerti nggak? Iya. Jadi kayak pola yang tersusun terpola gitu. Ini yang Iya. bakal dibuat sih. Kemungkinan paling besar kayak gitu. Iya, dia lagi menggerus atau mempreteli atau membiaskan nilai spiritual itu. Iya.
setuju. Kayak lebih mempertanyakan semua. Nah, gue ditakutkan yang kemarin itu nih, dia juga dapat modal, ngerti kan, untuk membiaskan. Jadi kayak banyak, jadi yang gue tangkap gak banyak orang-orang gak sadar kalau dia itu lagi dibiayain untuk merusak agama gak. Iya, betul banget. Tapi dia gak sadar gitu. Iya, betul banget. Terus sekarang lihat aja, banyak banget influencer yang ngarahin untuk jadi ateis, jadi agnostik, jadi apa itu. Kayak seakan-akan pengen kelihatan edgy padahal Iya. Karena sejatinya I've buat been there. gue gak ya, agama tuh salah satu pondasi spiritual gak. Iya, harus ada. Kalau orang nggak tahu spiritual, kalau dia dulunya ya dia nggak punya agama kan sulit gitu kan. Makanya gue bilang salah satu pondasi dari spiritual itu lagi dirusak. Dan ke depan itu kayaknya narkotika tuh akan lebih berkembang sih di Konoha. Ini proyek mereka juga nih. Kemarin sempet turun. Oh, gue ngerti ini kenapa dinaikin lagi. Karena belakangan ini, at least 5 tahun ke belakang, pengguna narkotika itu sebenarnya turun, Bang. Sebenarnya semenjak Gen Z ini. Mereka turun tuh. Lebih ke sekarang kan kalau nggak pedal nge-gym kan. Nah, sebenarnya sempat turun. Beda sama era 2010, 2000 sampai at least 2015 lah. Itu lagi tinggi-tingginya sebenarnya. Tapi kalau mereka mau masukin ini lagi pasti targetnya klub malam udah. Cuma di klub malam sih kalau gue lihat aksesnya. Makanan minuman kayaknya agak sulit. Di klub malam bukan di lapas. Lo jujur banget sih gak? Ya ampun. Gimana ya? Ya gue kan kemarin ya ngobrol lah sama satu anggota LWD yang kerja di pemerintahan lah ya. Ya dia bilang bahkan ya yang make pun ya bisa aja berwajib dari Konoha itu sendiri. Iya. Iya banget. Tapi kan saling dilindungin ya. Orang satu instansi, siapa yang mau ngadilin, kocak gitu. Gue macam apa ya. Ya ke depan akan lebih masif sih. Salah satu proyek mereka sih. Agama, pembiasan, politik sudah hancur sih gak. Jadi lu jangan harapin. Udah hancur. Udah hancur sih. Nggak ada. Trust gini lah. Kalau kita begini lah ya, masyarakat udah distrust sama polisinya, itu udah rusak berarti. Sekarang siapa sih yang masih percaya pemerintah sejujurnya aja deh? Ya, Jepri kali. Kalau gue sih udah enggak ya. Sulit. Karena nyatanya udah nggak ada itu, nggak ada harapan. Kalau orang lihat dengan transparan ya, ini udah bukan sebuah kesatuan lagi. Ini udah kelompok bentuknya, banyak kelompok di sini, banyak kepentingan gitu loh. Orang kok nggak ngeh gitu loh. Terus banyak kepentingan asing yang masuk di kelompok-kelompok ini kayak, waduh. Enggak, kayak gue off dulu deh. Ada yang sabotase frekuensi gue deh. Tiba-tiba gue ngerasa kayak ada mata nih. Oke. Ya udah. Oke. Kita next lagi ya. Kita ke Josos kayak. Oke. Udah gak? Oke, siap. Oke. Dadah. Oke geng, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyiin lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa support channel ini terus guys. Kalau enggak, gue bakal asal frekuensi ke kamar lo. Bye.